Generasi salafus soleh melakukan qiyamul lail dengan teratur, walau dalam kondisi apapun. Mereka berpendapat, qiyamul lail bagi mereka adalah kewajiban. Mereka berkata, setiap hamba yang tertidur lelap pada malam hari, ia tidak akan mendapat tempat dalam tingkatan tarekat. Banyak manusia telah melalaikan perilaku ini, mereka tidur pada malam hari sampai fajar terbit di ufuk timur. Pada suatu waktu, seorang ulama datang menemui Syekh Muhammad. Syekh Muhammad menyambutnya dengan mengucapkan, "Selamat datang wahai penggembala di musim dingin." Penggembala di musim dingin merupakan kiasan bagi orang yang teratur melaksanakan qiyamul lail. Semoga Allah meridhoinya. Dalam sebuah hadis disebutkan, kalian harus melakukan qiyamul lail sebab ia adalah adat orang-orang syolih. Ia akan mendekatkanmu kepada Tuhan, menutupi kesalahanmu, mencegah dari dosa serta mengusir penyakit dari badan. Ummu Sulaiman binti Daud berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu tidur pada malam hari, sebab orang yang tidur pada malam hari, pada hari kiamat ia akan datang dalam kondisi bangkrut. Tidak memiliki kebaikan." Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Wahai Daud, kedustaan besar bagi orang yang mengaku kekasihku, tetapi di malam hari ia tertidur lelap." Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah menyanjung hambanya di hadapan para malaikat, sambil berkata, "Wahai para malaikatku, lihatlah hambaku, ia menyingkirkan selimutnya dan meninggalkan dunia serta istrinya yang cantik untuk bermunajat kepadaku. Aku bersaksi di hadapan kalian, bahwa ia telah mendapatkan ampunanku." Nafi berkata, Abdullah bin Umar menunaikan sholat pada malam hari, kemudian ia berkata, "Hai Nafi, apakah waktu subuh telah datang?" Nafi menjawab, "Belum," kemudian ia menunaikan sholat lagi. Setelah selesai ia bertanya, "Apakah waktu subuh telah tiba?" Nafi menjawab, "Ya," lalu ia duduk dan beristighfar hingga fajar menyingsing. Imam Zainal Abidin berkata, pada suatu malam Nabi Yahya kekenyangan, ia tertidur pulas dan meninggalkan wiridan. Allah memberinya peringatan, "Hai Yahya, jika engkau telah melihat indahnya surga Firdaus, tubuhmu pasti akan meleleh karena tidak ingin makan sampai kenyang dan air matamu akan mengucur deras menyesali kelalaianmu." Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak bisa memejamkan mata pada siang dan malam, ia galau memikirkan nasib diri dan rakyat. Ia berkata, "Jika aku tidur pada malam hari aku kehilangan ampunan Tuhanku dan jika aku tidur pada siang hari aku melalaikan tanggung jawab terhadap rakyat." Sufyan As-Tsauri berkata, "Semakin keledai diberi makan banyak oleh majikannya, makin banyak pula beban yang diberikan kepadanya. Inilah perumpamaan bagi orang yang lalai beribadah kepada Tuhan karena kekenyangan." Sejak waktu Isya tiba, Taus telah menggelar tempat tidurnya, namun ia tidak juga bisa memejamkan mata, lalu ia berkata, "Ketakutanku pada neraka jahanam telah menghilangkan selera tidur malamku." Generasi salafus soleh, jika melihat orang tidak tidur tetapi lupa mengerjakan sholat malam, ia berkata kepadanya, "Sungguh cahaya Tuhan tidak akan bersamamu." Abdul Aziz bin Abi Daud berbaring dan meletakkan kedua tangan di atas kasurnya lalu ia berkata, "Alangkah lembut dan lunaknya kamu tetapi kasur di surga lebih lunak daripada kamu." Kemudian ia bangun dan menunaikan sholat malam. Al-Fadil bin Iyad berkata, "Jika waktu qiyamul lail telah habis, jantungku berdetak, dan aku berkata, siang telah tiba dengan kerusakan yang mengawalnya." Bashar al-Hafi, Abu Hanifah, Yazid al-Rokosi, Malik bin Dinar, Sufyan As-Tsauri dan Ibrahim bin Adham adalah ulama yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sepanjang hidup. Suatu hari orang-orang bertanya kepada Bashar al-Hafi, "Mengapa Anda tidak tidur malam hari sesaat saja?" Ia menjawab, "Rasulullah telah melakukan qiyamul lail hingga kaki beliau bengkak dan keluar darah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana mungkin aku terlelap dalam mimpi sedangkan aku tidak tahu apakah Allah sudah mengampuni dosaku?" Al-Hasan al-Basri berkata, "Seseorang yang meninggalkan qiyamul lail telah mendapatkan satu dosa. Kalian kehilangan satu kebaikan setiap malam. Bertaubatlah kepada Tuhan supaya bisa istiqomah mendirikan qiyamul lail."
Seorang laki-laki bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Aku tidak mampu melakukan qiyamul lail, berikanlah obat untukku." Dia menjawab, "Jangan berbuat maksiat kepada Allah, Dia pasti membangunkanmu pada malam hari. Sebuah kemuliaan kamu dapat berhadapan dengan Allah pada malam hari, dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat." Utbah al-Ghulam berdoa ketika berwudu untuk sholat malam, "Ya Allah, aku telah membuat diriku memikul beban maksiat dan dosa-dosaku, dan aku tidak sanggup membawanya, dan aku pasti masuk ke dalam neraka-Mu. Kini aku berdiri di hadapan-Mu, berharap Engkau memberikan sedikit ampunan bagi diriku." Hasan bin Sholih bersama budak perempuannya. Suatu hari ia menjual budak itu pada seseorang. Di tempat barunya ia melaksanakan sholat hingga fajar tiba. Sang budak berkata, "Setiap jam berlalu pada malam ini wahai pemilik rumah, bangunlah kalian." Mereka menjawab, "Kami tidak terbiasa bangun sebelum fajar datang." Kemudian ia mendatangi Al-Hasan bin Sholih dan mengatakan, "Engkau telah menjualku pada orang yang lalai pada malam hari. Aku takut melihat mereka tertidur." Lalu Al-Hasan mengambilnya lagi. Robiah al-Adawiyah setiap malam selalu berdandan dan berhias, lalu ia bertanya kepada suaminya, "Apakah engkau membutuhkan aku?" Jika ia menjawab tidak, ia akan sholat hingga pagi. Sebelum sholat ia selalu berkata, "Tuhanku, mata-mata telah terpejam, bintang-bintang telah tenggelam dan pintu-pintu para raja telah tertutup, tetapi aku yakin pintumu selalu terbuka. Ampunilah aku." Ia meluruskan kaki dan sholat. Lalu ia berkata, "Demi kemuliaanmu dan kebesaranmu, kini aku berdiri di hadapanmu." Sabit al-Banani berkata kepada keluarganya, "Bangunlah kalian dan sholatlah, sebab qiyamul lail itu lebih ringan dibandingkan penderitaan dan kesusahan pada hari kiamat." Al-Fadil bin Iyad berkata, "Allah berfirman, di manakah orang-orang yang mengaku mencintaiku pada siang hari? Bukankah setiap pecinta mendambakan kemesraan bersama kekasihnya? Datanglah sekarang kepadaku, berbincang-bincanglah, kelak engkau berbahagia di dalam surgaku." Al-Mughirah bin Habib berkata, "Pada suatu malam aku melihat Malik bin Dinar berdiri tegak menghadap Allah. Dalam doanya ia berkata, 'Wahai Tuhanku, sayangilah Malik hingga fajar terbit.'" Perawi berkata bahwa Abdul Wahid bin Zaid berkata kepada para pemilik rumah, "Wahai tuan rumah, setiap jam berlalu dalam satu malam, berhati-hatilah. Sebentar lagi rumah ini tidak akan ditiduri sebab kalian akan dimakan cacing." Syuhaib, seorang budak milik seorang perempuan di Basroh, melakukan qiyamul lail setiap malam. Pada suatu hari tuannya berkata kepadanya, "Jangan terlalu banyak sholat malam, karena itu mengganggu pekerjaanmu pada waktu siang." Ia menjawab, "Apa yang bisa aku lakukan? Tidurku tidak pernah tenang karena teringat panasnya api neraka jahanam." Ashar bin Mugits berkata, "Pada suatu malam aku melihat seorang perempuan, ia bagaikan bidadari. Aku bertanya kepadanya, 'Siapa kamu?' Dia menjawab, 'Aku diciptakan Tuhan untuk hambanya yang gemar sholat malam.'" Istri Al-Ala bin Ziyad selalu bertanya kepadanya, "Istirahatlah sejenak dari sholatmu." Dia mengikuti kata-kata istrinya. Dalam mimpinya ia didatangi seseorang yang menarik-narik rambutnya sambil berkata, "Bangun dan sholatlah, jangan kau hilangkan ibadah kepada Tuhanmu." Ia terbangun, dan mendapati rambutnya masih berdiri, sampai ia meninggal. Pada suatu malam Ibrahim bin Adham tidur di Baitul Maqdis. Ia mendengar seseorang berkata, "Qiyamul lail memadamkan bara api neraka dan menguatkan kaki di atas syirot, maka janganlah menganggap remeh keutamaannya. Wahai saudaraku, renungi dan lakukanlah."